Kerajaan Inggris telah ada selama lebih dari 1.200 tahun, mencakup 37 generasi. Selama waktu itu, 61 anggota keluarga kerajaan telah didapuk mengemban tahta. Dari 61 anggota keluarga kerajaan tersebut, mendiang Ratu Elizabeth merupakan penguasa Inggris terlama. Ia menjadi Ratu Inggris selama lebih dari 70 tahun sejak dimahotai pada 2 Juni 1953. Hukum rimba lingkup monarki adalah tentang perang, siapa yang benar-benar terkuat dia yang bertahan. Tak terkecuali lingkungan kerajaan Inggris. Hingga sejarah mencatat ada salah satu ratu yang berkuasa dan hanya mampu bertahan dalam 9 hari. Dia adalah Ratu Jane Grey. Intrik-intrik dan manipulasi politik di dalam keluarga kerajaan Inggris telah membuat Lady Jane Grey naik tahta secara terpaksa dan menjadi korban politik kerajaan. Ratu yang biasa disebut Lady Jane Grey, memerintah Inggris hanya dalam 9 hari pada tanggal 10 hingga 19 bulan Juli tahun 1553. Ia dikenal sebagai penguasa yang memerintah tersingkat dalam sejarah Inggris dan Irlandia. Lady Jane Grey lahir di tahun 1537 dan meninggal di Menara London pada 12 Februari 1554. Yang menyedihkan adalah bagaimana ia menghadapi kematiannya. Lady Jane Grey dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan dipenggal menggunakan kapak seperti dilansir dari Wikipedia. Pada masanya, Lady Jane Grey memiliki reputasi sebagai salah satu perempuan muda paling terpelajar. Ia mengenyam pendidikan humanisme, fasih berbahasa Yunani, Latin, Ibrani, Prancis, dan Italia. Lady Jane Grey juga dianggap sangat menawan. Ia adalah cicit dari Henry VII. Ia juga merupakan putri tertua Henry Grey, Duke of Suffolk pertama, dengan istrinya, Lady Frances Brandon. Pada bulan Mei tahun 1553, ia menikah dengan Lord Guildford Dudley, putra bungsu dari Kepala Menteri Edward John Dudley, Adipati Northumberland. Pada bulan Juni 1553, Edward ke-6 sang raja kala itu, menulis surat wasiatnya, mencalonkan Jane dan ahli waris laki-lakinya sebagai penerus mahkota. Itu karena saudara tirinya yaitu Mary, anak Catherine dari Aragon dan Henry ke-8, beragama Katolik. Sedangkan Jane adalah seorang Protestan yang setia dan taat, maka pastinya akan mendukung reformasi gereja Inggris. Saat itu Raja Edward VI meninggal di usia 15 tahun karena sakit. Jane dilaporkan pingsan setelah mengetahui bahwa dia akan menggantikannya. Perjalanan Lady Jane ke puncak tahta begitu cepat dan penuh perhitungan. Ayah mertuanya, John Dudley adalah pendorong utama Jane naik tahta. John bertekad untuk mempertahankan kekuasaan dan menjegal Mary Tudor, agar tidak naik tahta. John, ayah mertua Lady Jane kala itu adalah orang yang paling berpengaruh. Ia bertekad memahkotai menantu perempuannya serta menolak keabsahan Mary Tudor untuk naik tahta perihal iman Katoliknya. Menurut para sejarawan, Lady Jane dalam hal ini hanya dijadikan pion untuk memperkokoh posisi ayah mertuanya di lingkungan kerajaan. Sayangnya, intrik John menjadi bumerang. Dewan Kerajaan tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat dan lebih menyukai garis kerajaan langsung dan asli untuk menjadi ratu. Dewan menyatakan Maria I atau Mary Tudor yang mana saudara tiri Raja Edward dan putri Henry VIII lah yang berhak menjadi ratu. Tepat 9 hari ia didapuk menjadi ratu, Lady Jane digulingkan. Ayah mertuanya dieksekusi penggal dalam waktu kurang dari sebulan penggulingan. Lady Jane dan suaminya ditahan di Menara London menunggu putusan pengadilan. Ia dan suaminya diancam hukuman mati atas pengkhianatan. Mary Tudor awalnya berbelas kasih ingin menyelamatkan nyawa Lady Jane, namun bisikan-bisikan penasehat kerajaan merubah arah putusan Ratu Mary I. Ia tetap menuntut agar Lady Jane dieksekusi oleh sebab ayah mertua Lady Jane yaitu John Dudley sempat terlibat pemberontakan Wyatt, menjegal Ratu Mary I untuk tidak menikah dengan Philip II dari Spanyol.
Keputusan pengadilan pun keluar, semua terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Rasa bersalah Lady Jane, karena dengan licik mengambil alih gelar dan kekuasaan raja, dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang ditemukan dan ditandatanganinya. Kini surat tersebut berada di perpustakaan kuil dalam di London. Pilihan hukuman untuk Lady Jane adalah dibakar hidup-hidup di Tower Hill atau dipenggal, yang mana ini sesuai keinginan ratu. Membakar hidup-hidup adalah hukuman tradisional Inggris untuk pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita. Duta Besar Kekaisaran sempat berusaha melapor kepada Charles V, Kaisar Romawi Suci, bahwa hidup Lady Jane harus diselamatkan, namun usahanya sia-sia. Eksekusi Lady Jane beserta suaminya pertama kali dijadwalkan pada 9 Februari 1554, tetapi kemudian ditunda selama 3 hari untuk memberi Jane kesempatan untuk pindah agama Katolik. Ratu Mary mengirim pendetanya John Fakenham kepada Jane. Setelah suaminya terlebih dahulu dieksekusi, saat gerobak kuda menyeret jenazah sang suami melewati kamarnya, Lady Jane menangis sejadi-jadinya. Pada saatnya ia menghadap kapak Algojo. Saat menaiki perancah, Lady Jane memberikan pidato yang terkenal. Ia berkata, "Orang baik, saya datang ke sini untuk mati, dan oleh hukum saya dikutuk untuk hal yang sama." Faktanya memang, melawan Yang Mulia Ratu adalah melanggar hukum, dan saya menyetujui untuk ini. Tetapi menyentuh pengadaan dan keinginannya oleh saya atau atas nama saya mencuci tangan saya dengan tidak bersalah. Di hadapan Tuhan, dan wajah Anda, orang Kristen yang baik, hari ini. Artinya ia mengakui bahwa melawan sang ratu namun bukan karena keinginannya sendiri. Jane kemudian membacakan Mazmur 51 dalam bahasa Inggris, dan menyerahkan sarung tangan dan sapu tangannya kepada pembantunya. Algojo meminta maaf padanya. Jane sempat meminta untuk membuka kain penutup matanya, namun hal itu ditolak oleh Algojo. Lady Jane segera melekatkan lehernya ke atas balok. Ayunan kapak Algojo dilakukan dengan bersih dalam satu ayunan. Gugurlah salah satu ratu yang dikenal sebagai Ratu 9 Hari, sebagai korban politik lingkungan kerajaan. Lady Jane dimakamkan di Kapel Saint Peter ad Vincula, sebelah utara Tower Hijau di Menara London.